Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Ciampea akan menjelaskan presentasi dalam inovasi pengembangan limbah yaitu memanfaatkan kulit jeruk. Perkenalkan, nama saya Natasha. Perkenalkan, nama saya Tania Gita Kirana Masdi. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengolahan kulit jeruk, yaitu keorisinalitas manisan jeruk, kulit jeruk. Memang sudah dikenal berbagai daerah, sudah diterapkan. Cuma dari sekarang, tahun sekarang, zaman sekarang, pengolahan jeruk semakin banyak. Apalagi penggunaan jeruk impor. Di sini kami menggunakan jeruk impor, kulit jeruk impor untuk mengoptimalisasikan pengolahan agar tidak akan menjadi limbah. Dan di sini juga tidak merugi karena kalau jeruk impor lebih mahal dibanding jeruk biasa. Maka dari sini kami pengolahan kulitnya itu lebih dimanfaatkan lagi. Di sini juga kulit jeruk ini juga memiliki banyak manfaat, yaitu lebih mengandung vitamin C yang lebih tinggi dan juga bisa membantu pencernaan juga. Tingkat implementasi jeruk ini, yang pertama jeruk Sunkist impor. Kita menggunakan jeruk Sunkist impor untuk membuat manisan ini karena tekstur dari kulitnya itu lebih tebal dan seratnya itu lebih banyak dan tingkat keasaman lebih rendah. Terus yang kedua itu adalah di daerah kami, khususnya dari Dramaga sampai Ciampea itu pemanfaatannya kurang. Dari Dramaga sampai Ciampea itu di jalan tuh banyak banget yang jualan jeruk. Nah, pasti volume limbahnya itu lebih banyak. Namun potensinya tuh belum dikembangin buat dibuat jadi inovasi. Terus yang kedua itu ketiga mengoptimalkan pemanfaatan kulit jeruk. Dari sini kita buat dioptimalkan penggunaannya menjadi sebuah manisan. Kita manfaatnya itu kalau buat dijual belum pernah dijual karena ini termasuk industri rumahan. Itu bisa menekan pengeluaran untuk itunya. Yang keempat, manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi untuk mengurangi biaya rumah tangga. Di sini pemanfaatannya kan cara mengoptimalisasikan. Di sini juga kita tidak mengeluarkan biaya untuk memproduksi kulit jeruk ini dengan menggunakan bahan-bahan dapur yang diantaranya gula, kapur sirih, dan juga garam untuk menambah rasa lebih segar lagi. Dan manfaat ekonomi juga bisa dilihat dari pengeluaran biaya dan juga pemanfaatan dalam kesehatan. Dampak sosial dan lingkungan. Dampak sosialnya ini tuh bisa mengembangkan potensi wilayah, jadi sumber daya manusianya itu lebih meningkat. Terus untuk yang lingkungan itu dapat mengurangi volume limbah. Di mana-mana kalau kulit jeruk itu dibuang, sedangkan kalau di kita itu dimanfaatkan menjadi manisan. Hak implementasi dan kekayaan ini itu masyarakat jadi membuat kulit jeruk ini itu untuk pengembangan ekonominya. Jadi pengeluaran untuk misalnya ini tuh bisa menggantikan permen karena ya ini tuh mengandung vitamin. Sedangkan kalau permen itu kan mengandung banyak gula. Kalau ini kita pakai gulanya sedikit. Jadi itu kandungan gulanya nggak banyak. Berbagai potensi wilayahnya itu kemampuan masyarakat untuk mengolah kulit jeruk menjadi manisan kulit jeruk yang menyehatkan untuk kesehatan. Karena di sini penggunaan gula yang sedikit dan juga kulit jeruk itu masih merasakan pahit-pahitnya, tapi pahitnya itu tidak terlalu pahit, tidak terlalu berasa karena dikalahkan dari rasa jeruk itu sendiri. Dan dari pengolahannya sendiri kami sudah mencoba atau sudah membuat langsung cara pembuatan manisan kulit jeruk ini dan berhasil. Walaupun rasanya sedikit pahit, tetapi dikalahkan oleh rasa asli kulit jeruknya tersebut. Sekian, apakah ada pertanyaan? Makasih ya.
Berarti ini membuat kayak manisan gitu ya? Iya. Oh, itu sudah pernah dibungkus atau didesain ininya bungkusnya atau masih seperti Masih penjualannya seperti kayak apa nanti? Kalau penjualan mungkin baru ke teman-teman aja, kayak dari orang-orang. Terus bungkusnya kayak apa? Mungkin dari plastik gitu. Oh ini belum ya, belum Ini pernah. belum. Ini baru bikin hanya untuk ikut di sini aja. Lomba. Jadi di sini kita tuh lebih memanfaatkan oleh rumah tangga. Ini kan dari termasuk bahan limbah dari rumah tangga. Jadi mengoptimalisasikannya agar tidak menjadi bahan limbah yang terbuang. Tapi gimana caranya? Masa di tiap rumah dia beli nanti kita yang ngolah, kita suruh ngolah sendiri masing-masing. Kalau untuk mengolah masing-masing bisa. Karena sih kita bakal ada sharing juga sama teman-teman untuk membagi informasi bagaimana pengolahan kulit jeruk sendiri. Jadi kalau diolah masing-masing kan nggak dijual, yang jual siapa nanti? Kalau dijual nanti ini kan kalau setiap rumah pasti memiliki bahan limbah dari kulit jeruk tersebut. Di sini kita memanfaatkan pengolahan limbah, tetapi juga bisa diperjualbelikan apabila kalau ada yang ingin membeli atau memesan akan dibuatkan. Jadi konsepnya gimana? Mau masing-masing suruh bikin masing-masing rumah, nanti baru diajarin dong training atau ini sistem inovasinya di mananya gitu? Atau inovasi bagaimana para rumah tangga itu bisa mengoptimalkan sehingga dia bisa membuat ini kemudian dijual, terus dibikinkan tempat jualannya, maksudnya dibantu menjualkan, atau ini mau jualan itu gimana? Mungkin nanti kita kerjasama sama masyarakat di sini. Jadi membantu penjualannya juga. Ya makanya tadi nggak konsepnya kayaknya mau buat ini doang gitu kan? Ada yang lain? Ya, kira-kira tuh dari satu kampung itu kan ada berapa sih sebetulnya di jeruk yang di ada sudah lihat supaya ke ini kan berapa kira-kira, apakah ada 100 kilo, ada 50 kilo, 10 kilo gitu kan. Karena nanti menyangkut efisiensi ininya, kalau kita ditanyakan oleh Pak ini juga ya, bahwa bagaimana masing-masing atau dikumpulkan melalui PKK gitu kan, atau melalui organisasi yang lebih teratur sehingga jelas berapa jumlahnya, potensi bahannya itu besar tidak, jangan-jangan hanya kurang dari 5 kilo, nanti nggak efisien juga ya, di dalam proses. Jadi kalau memang banyak itu barangkali bisa melalui PKK atau individu yang setiap mau menjadi sampah si jeruknya itu sudah dipisahkan. Supaya nanti dari beberapa jumlah tadi diolah seperti yang ada inginkan, kemudian sampai kemasan. Ya. Bagaimana menurut Ade tadi yang sekarang perkembangan ke depan dan yang sudah ada sekarang ini? Kalau buat perkembangannya nanti mungkin dikumpulin gitu kayak tadi regulasinya itu dikumpulin sama organisasi sekolah gitu. Organisasi sekolah yang bekerja sama sama masyarakat buat ngumpulin jeruknya nanti produksi buat dijual keluar. Oke, jadi sepertinya belum ada perencanaan yang jelas ya. Baik. Mungkin tambahan ya, jadi kerjasama dengan ibu PKK barangkali ya, di kelurahan misalnya, lalu di ya kalau tidak nanti kan tadi kan baru bilang limbah itu kan langsung dibuang, kita nggak tahu lagi misalnya ya, tidak dikumpulkan harus bagaimana. Lalu itu kulit jeruk apa yang biasa atau kulit jeruk? Ini jeruk santis impor. Nah, apalagi yang impor, jarang orang beli kalau di itu di desa nggak, apakah tidak memanfaatkan seperti jeruk apa sih Bali atau yang biasa ditanam sama masyarakat setempat itu di mana gitu ya? Kalau menggunakan kulit jeruk asli lokal itu kan kulitnya tipis, jadi tingkat asam itu lebih tinggi, jadi akan menghasilkan kulit jeruk yang pahit kalau diolah. Makanya di sini kita penggunaan dari impor karena kebanyakan zaman sekarang juga banyak penggunaan bahan baku impor dan mengoptimalkan itu. Nah, harus hati-hati karena tidak semua masyarakat membeli jeruk impor, itu kan mahal itu harganya dan adanya di swalayan gitu. Nah, itu harus dipikirkan ke sana ya. Jadi apa deh mau tanya mau dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Dokter Atimnya? Aku dosen aja. Siap goreng kulit jeruk ya? Sukses ya?
Mau izin pindah ke situ? Iya benar. Oh ya silakan. Maju lah Pak. Ya. 27 tidak lupa datang dilewat dulu. Sekarang nilainya 2. Orang maju aja. Maju ke depan aja di Pak. Maju ke depan. Oh pindah meja. Ya. Bawa hoki ya sini sebelahnya. Nggak kelihatan. Sok silakan dimulai mic-nya Pak Chan. Waktu dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para dewan juri, kami di sini perwakilan dari SMA Negeri Tajul Halang. Kami ingin mempresentasikan hasil produk olahan kami berupa dendeng sawi. Oke, poin-poin yang nanti akan dibahas itu yang ada 4. Yang pertama ada ide orisinalitas, yang kedua ada implementasi produk, yang ketiga ada dampak sosial dan dampak ekonomi, dan yang keempat ada potensi berbasis wilayah. Oke, saya akan memaparkan poin yang pertama mengenai ide orisinalitas. Yang pertama, sayuran sawi hijau jarang disukai oleh beberapa kalangan terutama anak-anak. Sayuran sawi hijau ini kan banyak di Indonesia, maksudnya budidaya sawi hijau itu cukup banyak, namun tingkat atau selera minatnya itu untuk mengonsumsinya sangat dikit, dikarenakan karena rasa dari sawi hijau itu pahit, sehingga banyak kalangan terutama anak-anak yang tidak menyukai sawi hijau. Nah, yang kedua, kalangan vegetarian dapat mengonsumsi dendeng sawi. Yang kita ketahui bahwa kalangan vegetarian itu hanya mengonsumsi sayuran. Dia itu tidak suka makanan selain sayuran. Oleh karena itu kita membuat inovasi berupa dendeng sawi. Yang ketiga, sawi hijau mengandung serat dan vitamin yang tinggi sehingga baik untuk pencernaan. Serat dan vitamin yang tinggi yang dikandung oleh sawi hijau itu sangat baik untuk pencernaan. Dan yang keempat, itu menghasilkan produk baru sebagai oleh-oleh khas Bogor. Yang kami ketahui bahwa di Bogor itu belum ada oleh-oleh berupa dendeng sawi. Oleh karena itu kami membuat inovasi baru dengan mengolah sawi menjadi dendeng sawi. Oke, poin kedua yaitu ada implementasi produk. Yang pertama, menambah nilai jual sawi hijau. Yang kedua, pengembangan produk industri rumahan. Yang ketiga, sebagai produk yang mudah dibawa. Yang keempat, menambah varian olahan berbahan dasar sayuran. Dan yang kelima, memunculkan produk yang kreatif dan inovatif. Untuk selanjutnya, di sini saya akan memaparkan mengenai dampak sosial dan dampak ekonomi dari produk kami, yaitu dendeng sawi. Dampak sosial ini yaitu menjadikan masyarakat yang aktif dan produktif, apalagi pada tahun ini angka usia produktif ini sedang mencapai angka tertingginya. Karena sawi hijau ini merupakan produk olahan dari ekstrakurikuler kami di sekolah. Nah, maka kami mengharapkan dan akan menggerakkan seluruh anggota ekstrakurikuler untuk mengembangkan dendeng sawi ini menjadi produk jualan di sekolah. Selanjutnya dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini dengan adanya produk ini kami mengharapkan dapat membantu dan meningkatkan pemasukan kas ekstrakurikuler kami. Selain itu juga dengan adanya produk ini kami dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Selanjutnya, potensi berbasis wilayah. Salah satu potensi komoditi yang dihasilkan di Kabupaten Bogor ini ialah sawi hijau. Karena dilihat dari letak geografisnya, wilayah Bogor ini termasuk wilayah yang sejuk sehingga cocok untuk dijadikan budidaya sawi hijau. Dan daerah khusus yang ada di Kabupaten Bogor ini yang mempunyai komoditi unggulan sawi hijau ialah Cipanas. Lanjut ya terus.
Sudah. Sudah. Oh, sudah. Silakan Dewan Juri. Oke, terima kasih Dek ya. Oh, jadi sawit ini sawi ini dari Cipanas. Iya, Daerah tinggi berarti ini. iya Pak. Produknya ada kayak apa? Oh,